Selamat datang di channel Zidan Live. Kali ini saya akan membahas permasalahan hukum perihal strategi menyelesaikan utang dari sisi hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang beruntung dapat mencukupi kebutuhan ekonominya. Himpitan ekonomi adalah hal yang banyak melanda, baik dari sisi pengusaha, wira swasta, pegawai negeri, maupun karyawan swasta. Pada akhirnya, jalan yang sering ditempuh jika mengalami kesulitan ekonomi atau ingin mengembangkan usaha adalah dengan cara berutang. Tetapi bagi orang yang berutang atau debitur, tidak selamanya lancar mengembalikan karena kendala beberapa faktor, sehingga timbullah kredit macet yang membuat orang berutang bisa stres, gali lubang tutup lubang, bahkan melakukan tindak pidana untuk menutupi hutang yang ada. Hutang memang harus dibayar, hanya saja terjadi kesulitan jika belum ada uang untuk membayar ke pemberi hutang atau kreditur. Dan hutangnya ternyata lebih dari satu, mungkin ada yang ke bank, leasing kendaraan, koperasi, pinjol, atau perorangan. Betapa pusing keluar dari permasalahan hutang yang terus hadir mengganggu setiap hari. Ada debt collector, telepon penagihan, surat somasi, sampai pengumuman di media kalau rumahnya akan dilelang. Bagaimana cara mengatasi itu semua? Akan saya jelaskan strategi penyelesaiannya dari sisi hukum. Bahwa perlu diingat, secara umum utang piutang biasanya diikat dalam bentuk perjanjian dan termasuk dalam ranah hukum perdata. Apabila ada salah satu pihak atau debitur gagal bayar, maka konsekuensinya adalah barang jaminan oleh kreditur akan dilelang untuk menutup utang. Sebaliknya, jika tidak ada jaminan, maka harus siap-siap ditagih terus-menerus dan pay checking dari orang yang berhutang jadi jelek. BI checking merupakan layanan informasi yang berisikan pencatatan riwayat kredit debitur, baik yang berupa kelancaran maupun non-performing loan atau kegagalan pembayaran. Sepanjang hutang piutang itu tidak ada unsur pidananya, misalnya tanda tangan palsu, dokumen palsu, atau adanya tipu muslihat, maka tenang saja, yaitu keterlambatan hutang tersebut tidak membuat seorang jadi dipenjara. Ada kalanya hutang lebih dari satu, sehingga kita bisa bingung mana yang didahulukan karena uang kita tidak cukup untuk menutup semua utang. Terhadap permasalahan ini, sebaiknya dibuat skala prioritas dalam menyelesaikannya. Prioritas pertama, utang yang kemungkinan ada unsur pidananya seperti yang sudah saya jelaskan. Misal ada pemalsuan atau tipu muslihat, maka sebaiknya diselesaikan lebih dulu karena jika tidak, terhadap permasalahan hutang tersebut bisa diproses hukum atau dipenjara. Prioritas kedua adalah hutang piutang yang ada jaminannya, misalnya jaminan sertifikat, BPKB, dan lain-lain. Kenapa harus diprioritaskan? Karena kalau kita terlambat bayar, maka harta yang buat jaminan bisa disita atau dilelang. Baru prioritas terakhir, hutang yang tidak ada jaminannya, misalnya hutang ke pinjol. Prioritas tersebut tidak mutlak karena hanya saran prioritas dari sisi hukum. Hal ini berbeda jika pertimbangannya adalah kedekatan dengan peminjam, kenyamanan, jumlah besar hutang, dan lain sebagainya. Mengapa didahulukan yang ada unsur pidananya? Karena biasanya proses pidana lebih cepat prosesnya dibanding perdata. Untuk hutang yang murni perdata, jika kita kesulitan bayar hutang, baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan gugatan di pengadilan dan prosesnya bisa bertahun-tahun selesainya. Sehingga debitur yang punya waktu recovery mengumpulkan uang untuk bayar.
Sedangkan hutang tanpa jaminan secara hukum lebih susah menagihnya karena tidak ada barang yang disita, dan saat kreditur ingin menagih sesuai prosedur hukum, maka harus melalui gugatan pengadilan, sehingga di samping memakan waktu lama dan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasilnya. Semisal kreditur menang, istilahnya hanya menang di atas kertas saja karena susah mendapatkan uang kembali. Demikian saran saya menyelesaikan hutang dari sisi hukum. Bagi Anda yang sedang menghadapi masalah hukum, tetaplah tenang menghadapi penagih hutang dan yakinlah bahwa Anda akan menyelesaikan seluruh hutang yang ada. Hanya butuh waktu dan kesempatan untuk Anda menyelesaikan semuanya. Dan semoga cepat selesai. Ini menjadi pelajaran paling berharga bagi Anda. Selanjutnya, mencobalah hindari hutang, hidup Anda bahagia. Salam keadilan.